BK volume 5. Oke, karena ini udah jam 7 malam lewat 1, jam 19 lewat 1. Jadi, mari saja kita mulai sekarang. Oke, selamat malam dan selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk nonton live Instagram ini. Nah, teman-teman, jadi live Instagram ini tuh judulnya adalah Bisik-Bisik BK volume ke-5. Nah, apa sih itu Bisik-Bisik BK? Jadi, kalau misalnya kita dengar yang namanya soal bisik-bisik, itu kan cenderung itu hubungannya sama sesuatu rahasia yang mau dibicarakan gitu kan, karena bisik-bisik gitu atau ngegosip atau apapun itu. Tapi di live Instagram ini, di bisik-bisik BK ini bukan itu isinya, tapi adalah bincang-bincang asik, bimbingan dan konseling. Nah, di live Instagram malam ini nih, ini tuh udah sampai ke volume atau ke edisi yang ke-5 gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sebelum-sebelumnya gitu ya, di video di Instagram aku, itu juga sudah sempat ada kan bisik-bisik BK dari volume pertama sampai ke-4. Nah, di malam hari ini nih teman-teman, kita tetap kedatangan tamu gitu ya, selalu ada tamu baru gitu kan, yang di sini kita mau diskusi, mau ngobrol, mau sharing juga gitu. Tentang apa sih? Ya pastinya tentang dunia per-BK-an atau dunia bimbingan konseling gitu, khususnya BK Unika Atmajaya seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan satu kakak alumni dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Sekarang kakak ini berprofesi sebagai guru BK di salah satu SMA swasta di Jakarta. Namanya adalah Kak Berti. Oke, daripada kita lama menunggu, lebih baik yuk kita langsung aja Kak Bertinya untuk join. Tadi Kak Berti udah ada di sini. Sambil nunggu join, aku mau sapa dulu teman-teman yang nonton. Hai Bon, hai Maria, hai Kak Reno, hai Kak Iren, hai Nong, hai juga siapa tuh? Namanya susah. MCHLL skor TRCY. Hai gitu. Kita tunggu ya Kak Berti untuk join. Oke, selamat malam. Selamat malam, Leni. Oke, Kak, sebelumnya Ya, apakah suara dengar dengan jelas ya? ya, dengar. Suaraku kedengeran? Jelas sekali. Oke. Nah, Kak Berti, tadi aku Ya. sudah memperkenalkan sedikit singkat tentang kakak nih, gitu kan. Nah, sekarang berhubung kakak udah join nih, ya kan, puji Tuhan sekali ternyata lancar, teman-teman. Jadi Ya, kita puji Tuhan, bisa. lancar ya. Hmm. Nah, mungkin Kak, untuk sebelum kita mulai nih masuk ke obrolan kita, ke diskusi kita, Hmm. boleh nggak Kakak perkenalkan diri dari nama, terus lulusan Prodi BKUAJ tahun berapa, terus sekarang Ya. berprofesi apa gitu? Oke, selamat malam semuanya. Namaku, seperti yang sudah dibilang Leni tadi, namaku Berti. Eh, aku BK Angkatan 2012. Terus aku sekarang berprofesi sebagai guru BK di SMA Karitas Jakarta Selatan. Hai, ada Oh, murid aku yang udah join. iya ini ada murid Ibu Berti namanya Peter ya, Ya, Peter. ya, hai Peter. Oke, baiklah Kak. Ternyata dunia itu sempit sekali ya. Jadi mungkin kalau misalnya Banget. boleh aku cerita ya yang lagi Iya, iya. nonton live ini ataupun yang nanti akan nonton rekamannya. Jadi Iya. guys, kabar ini ternyata ada
kakak dari temen SD aku waktu itu, terus Kak Berti ini juga guru BK di SMA tempat adik aku sekolah gitu, di SMA-nya Iya, gitu. Jadi betul. ketemu di live Instagram ini, wow, ternyata dunianya sempit Wow, sekali. banget. Ya, enggak, Iya, makanya begitulah Kak. senangnya gitu kan ternyata dunia sempit ya. Gitu kan, pertemuannya sama orang-orang yang terkoneksi gitu. Betul, Kata ya gue di bisa situ-situ gitu. aja ya. Iya, makanya. Oke, Iya, baiklah iya. Kak. Nih dari yang nonton kita bingung, mungkin nggak kenal nih Hmm, siapa kan. Mungkin tadi Kak Berti kan udah perkenalan ya kan. Iya, Kak Berti ya. itu merupakan salah satu lulusan dari program studi bimbingan dan konseling Unikat Majaya. Nah, Mm-mm. Kak, pertama nih di ngobrol-ngobrol kita ini, boleh nggak kakak ceritain sedikit nih, sedikit ya Mm-mm. banyak ya kakak ceritakan, apa sih Oh. kak sebenarnya pertimbangan kakak waktu pertama kali kakak jadi camaba, ya jadi calon mahasiswa baru, terus habis itu yang Mm-mm. akhirnya program studi bimbingan konseling Unika Atmajaya sebagai pilihan kuliah kakak. Nah, oke, aku cerita sedikit ya. Pertama tuh sebenarnya aku disuruh psikologi kan sama orang tuaku. Tapi kok ternyata aku pikir kok psikologi, aduh, kayak udah takut duluan gitu kan. Terus akhirnya eh, sebenarnya aku juga sebenarnya pengen pengen jadi guru gitu kan. Karena orang tua aku kan kebetulan juga guru. Terus aku pikir, aduh, karena dulu kan pengetahuan terbatas ya. Aku cuma tahu guru itu apa jadi guru SD gitu. Terus kuliahnya harus gimana sih gitu kan. Nah, aku nggak mau sebenarnya, aku nggak pengen jadi guru SD, jujur gitu kan. Aku pengen yang lebih tingkatnya yang udah remaja gitu kan. Duh, apa ya? Kan akhirnya eh, yang mirip-mirip psikologi itu BK kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Ada orang yang pengen eh, sebenarnya ya mirip-mirip ambil gitulah pokoknya. Terus akhirnya aku inget banget daftar itu gelombang terakhir, bener-bener gelombang terakhir. Udah sempet bingung kan, udah pokoknya udah mendekati tes gitu. Aku datang ke sekolahku dulu. Akhirnya pertama aku ngobrol ke wali kelasku dulu kan, wali kelasku cewek kan. Eh, Bingung gitu ya Bu, aku lebih mending ambil psikologi atau BK gitu kan. Nah terus akhirnya sama wali kelasku dibawalah ke ruang BK karena jujur aku dulu SMA tuh nggak pernah ngobrol sama guru BK gitu kan. Akhirnya dibawalah sama wali kelasku ke guru BK. Udah konsul-konsul terus akhirnya guru BK aku bilang untuk prospek kedepannya itu BK gitu kan lebih lebih ada uh, pekerjaan yang istilahnya yang baik lah yang menjamin itu BK. Ya udah akhirnya aku daftarlah ke Atma kan. Terus pas di Atma pas banget ternyata dulu kan aku dari SMK ya. Di Atma itu mau ngambil psikologi itu nggak bisa SMK. Ya udah Hmm. akhirnya aku cuma daftar pilihan kan bisa dua pilihan kan. Aku niatnya pertama mau ambil uh, aku lupa pokoknya antara pilihan satu atau dua tuh pokoknya BK atau psikologi gitu kan. Nah ternyata pas aku tahu psikologi itu nggak bisa dari SMK di Atma itu ya udah akhirnya aku cuma satu-satunya ambil BK gitu. Akhirnya setelah tes kan ada wawancara juga. Terus Hmm. ya udah akhirnya keterima deh. Terus Hmm. dijalanin sampai dulu gitu. Oke. Jadi dari awal pinginnya masuk jurusan lain gitu ya, terus setelah ngobrol-ngobrol Mm-mm, sama kelas sama guru BK, oh baru mungkin di situ mm-mm. dapet ya kak ya kayak oh iya BK Ya, dan akhirnya ujung-ujungnya masuklah nih ke BK Atmajaya gitu ya ya, Kak Berti. betul. Nah, terus Kak, kayak mungkin kan berarti itu kalau bisa dibilang Kakak itu mengenal BK belum lama setelah Kakak tahu atau mempertimbangkan. Ya istilahnya baru di inilah ya, baru di apa lingkup Mm, SMA gitu. Di tingkat SMA Kakak mm-mm. baru mengetahui BK dan juga oh BK Atmajaya. Nah, kalau mungkin Kakak boleh ceritain nih, kayak apa sih awalnya nih perkiraan kakak BK tuh belajar apa sih gitu sebelum kakak masuk di kuliah BK jadi mahasiswa Mm-mm. BK Atmas setelah kakak masuk jadi mahasiswa BK.
Eh, pertama kan memang aku nggak ada bayangan sama sekali ya. Duh, BK gitu ya. Apa yang dipelajari gitu ya? Bayanganku tuh cuman ya mirip-mirip psikologi juga gitu kan, belajar psikologi. Tapi terus pas masuk ternyata memang kita juga belajar psikologi kan. Terus seiring perjalanan waktu, wah ternyata banyak banget yang dipelajarin. Kita belajar tentang teori dan pendekatan konseling, terus apa konseling itu juga banyak kan, ada konseling karir gitu kan, konseling keluarga, itu kan kita juga pelajarin di situ. Ternyata juga ada Mm-mm. kita belajar tentang apa emosi segala macem lah. Itu ternyata pas aku masuk tuh ya baru tahu itu karena kan ya itu tadi apa karena aku mepet-mepet daftarnya terus aku juga sama sekali buta, aku nggak tahu duh BK tuh ngapain gitu kan, aku nggak ada bayangan sama sekali. Dan begitu ternyata pas masuk, oh ternyata banyak juga ternyata yang dipelajarin dan asik gitu loh. Gitu sih. Oke. Jadi banyak hal ya Kak yang dipelajari mulai dari kepribadian juga, Yes, terus betul mungkin juga ya. terus ya otomatis pasti lah ya itu dasar-dasar bimbingan konseling, Iya, terus habis itu heeh. konseling dan lain sebagainya. Nah, terus Kak next nih, Ya. selama Kakak menjadi mahasiswa BK Atma, Mm-mm. boleh nggak Kakak ceritain satu, dua, atau tiga pengalaman Kakak yang paling berkesan gitu buat Kakak, sama Kakak menjadi mahasiswa BK di Atma? Oke. Pertama tentang organisasi ya. Kebetulan kan yang volume kemarin kan Iren juga sempat bahas kan. Ya kebetulan aku dipercaya sebagai ketua HMPS KHMJ kan dulu kan sebelumnya Iren. Nah, di situ kan banyak banget kegiatan. Nah, itu salah satunya yang buat di BK tuh asik banget. Terus yang kedua itu ya berkaitan dengan masih berkaitan dengan kegiatan ya. Apalagi kepanitiaan. Sebelumnya kan juga pernah dibahas tuh TOC gitu kan. Nah, itu salah satu yang benar-benar wah asik banget. Kita pas eh, belum jadi apa? Bukan tuan rumah ya, apa ya? Kan setiap angkatan kan ada jatahnya gitu kan. Nah, Hmm. sebelum giliran angkatan kita, pasti kita diajak sama angkatan atas itu untuk jadi panitia. Karena itu benar-benar kesempatan buat belajar kita. Uh, yang paling seru sih ternyata untuk cari dana itu susah ya karena kalau sekarang di sekolah kita mau cari mau ini ngajuin dana kan tinggal gampang lah. Kalau dulu kan kita harus cari kita bener-bener dulu tuh waktu dengan angkatan 2011 ya kita cari dana tuh sampai apa bikin ikut ini ya dinamika kelompok lah kita bikin kegiatan kita ikut jadi volunteer yang bener-bener kerjanya dari subuh keluar rumah sampai malam itu bener-bener sih itu pengalaman banget. Terus apalagi ya dan kegiatan oh ya di perkuliahan. Nah kebetulan angkatanku 2012 itu kan nggak banyak lah ya ada beberapa yang masih usia itu lebih dari kita kan lebih dari ya usia kita sewajarnya. Nah makin lama makin ke atas tuh kita ngerasain banget tuh yang namanya kebersamaan karena dulu kan kita terpecah ya jadi dua ada yang pendidikan sama non pendidikan. Nah kebetulan angkatanku itu kena konversi jadi dari yang sosial itu atau yang non pendidikan tuh nantinya harus ambil juga yang pendidikan tuh. Nah itu kita ngerasain bener-bener kalau kita mau UTS, UAS itu kita kita belajar bareng deh. Itu bener-bener hal yang dikangenin tuh kita tuh malah belajar bareng gitu loh sambil nunggu apa ujian kita belajar bareng gitu. Eh itu pas banget pas waktunya praktek pas dengan psikoedukasi. Nah itu kita belajar bareng. Terus juga oh ya dulu sebelum-sebelumnya yang kita semester-semester atas ya itu kita sering datang kebetulan ya itu tadi yang usia kita kan maksudnya ya sama lah. Jadi kebanyakan kita ya free paginya itu. Jadi kita kadang dari siang itu udah datang ke kampus gitu kan. Buat apa? Buat makan siang bareng gitu. Habis itu kayak kita setelah makan siang itu ya udah sambil nunggu kelas kita ngobrol. Kita cuman cari aja tempat kosong duduk-duduk di mana gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Itu sih yang bikin seru. Jadi Oh, kangen. jadi kangen. Oke.
Nah, tau nggak Iya. sih karena eh, bisik-bisik BK edisi yang kemarin-kemarin kan juga sempat ya Kak ngebahas soal TOC kayak gitu-gitu. Dan akhirnya aku pakai baju TOC. Asik. Wow, pas banget. Sebenarnya nggak penting sih, tapi maksudnya ini adalah menandakan bahwa Ya, ada, maksudnya ya kan udah lama ada nggak ketemu temen. kebanggaannya. Betul. Terus juga untuk apa ya? Ya benar sih ada kebanggaan juga. Terus habis itu hitung-hitung melepas gitu kan, walaupun memang pakai bajunya aja, tapi ya udah it's okay lah gitu. Nah, terus ini Kak, aku tertarik nih tadi ya kan, Kakak sempat bilang, iya kegiatan cari dana tuh, apa namanya, kegiatan berorganisasi gitu kan, bareng sama teman-teman. Lama-lama bentuklah tuh bonding, kedekatan antara satu dengan yang Iya. lain gitu. Nah, terus habis itu tadi Kakak sempat nyebut, iya cari dana lewat eh, apa bikin kegiatan, terus habis itu dinamika kelompok kayak gitu, terus psikoedukasi. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit gitu. Apa sih itu Kak dinamika kelompok? Terus habis itu bikin kegiatan yang dimaksud tuh apa gitu? Eh, pernah kita waktu kalau angkatan 2012 ya, dulu kita cari dana untuk TOC itu kita bikin mengemas suatu acara. Jadi ada salah satu SMP di daerah Cibubur gitu, mereka mau memang punya acara tahunan, namanya tuh May Camp tuh. Jadi ya kita yang membawakan gitu, kita yang jadi fasilitator, kita yang mengemas acara, kita yang apa pokoknya kita yang mengemas acara deh, kita semua pokoknya semua kita yang kita yang akomodir gitu. Dari situ kita dapat pengalaman banget, kita bisa berinteraksi sama eh, anak-anak remaja gitu kan. Itu pengalaman yang benar-benar luar biasa sih. Akhirnya punya kedekatan juga kan sama tim itu kan, tim-tim kita, dan kebetulan waktu itu Paraksel juga ikut sih gitu. Oke. Terus kalau Baik. apa lagi tadi ya, psikoedukasi apa. Ya, psikoedukasi. Oh, kalau psikoedukasi itu eh, kita di situ kita praktek ya, eh, praktek mengajar. Selain mengajar, di situ juga ada praktek konselingnya. Kita harus eh, mencari suatu apa problem yang terjadi sama anak-anak. Kira-kira kan nih anak kenapa sih misalnya kok diem aja gitu kan. Terus juga di situ kita dilatih juga sama observasi. Karena kan kita memang benar-benar ikut dari pagi sampai siang, paling nggak sampai jam 12 lah, jam 12 jam setengah satu, karena kita harus kuliah, tetap ada kuliah gitu. Jadi di situ kita benar-benar dilatih untuk ada observasinya, terus konselingnya. Nah, di situ kan kita juga bisa belajar sama guru BK si anak ini gitu loh. Gitu Oke. kira-kira. Jadi menarik banget ya Kak tadi, dan mungkin juga kalau misalnya bisa aku tambahkan gitu ya dari sharingnya Kak Berti tadi Mm-mm. kan tadi bilang Mm-mm. iya ada satu acara terus akhirnya Kakak bersama dengan teman-teman mahasiswa yang lain pada saat itu yang memegang acara gitu kan. Nah sebenarnya kayak sebenarnya itu karena kita juga udah dapat bekal ya Kak dari salah satu mata Betul. kuliah Ya, dalam tinggal diterapin aja. bimbingan kelompok, yang harus juga di situ belajar bikin program layanan, terus Mm-mm. berdasarkan tadi apa yang mereka butuhkan, apa yang siswa butuhkan, kayak gitu-gitu. Dan itu ternyata sangat Hmm. berguna ya kegiatannya. Maksudnya nggak hanya Iya. di dalam, tapi juga ketika di luar kelas udah bisa dipraktekkan atau diimplementasikan seperti itu. Betul, karena Mana kan kita masih juga dalam pengawasan dosen kan, kebetulan ada Paraksel yang ikut kemarin. baik-baik. Nah ini ngomong-ngomong nih ya, nama Mm-mm. Paraxel tersebut kalau misalnya teman-teman bingung ya, Paraxel itu siapa? Karena kan ini Kak, nanti yang nonton itu bisa beribu-ribu orang dari segala macam Yes, penjuru. betul, betul, betul. Paraxel itu juga salah satu dosen prodi BK saat ini. Beliau juga Mm. siswa BK gitu ya Kak. Saya bilang Dan alumni sekarang ya. Iya.
gitu, dan alumni juga, karena waktu itu juga ternyata ada nih kak pas kita bisik-bisik BK, oh kakak narasumbernya kakak bintang tamu itu sempat cerita juga tentang salah satu dosennya kayak gitu, dan mungkin kan itu kayak siapa ini Ibu Heni misalnya, oh siapa ini Ibu Lisa Mm-mm. kayak gitu, jadi akhirnya sekalian lah kita kenalkan juga, oh ini loh Para dosen dosen-dosen dari ya. BK gitu kan, maksudnya kalau Dosen-dosennya misal kece-kece loh. Ya nggak? betul. Dan berarti kan kalau misalnya itu sudah masuk di dalam cerita berkesannya para alumni, oh Mm-mm. berarti dosen-dosen itu dosen-dosen yang bisa jadi dekat dengan mahasiswa, terus habis itu cara mengajarnya Banget. asik kayak gitu-gitu ya Kak. Mm-mm. Menarik sih. Terus, Ya. nah, em, Mm. tapi selama kakak tadi kan ya udah banyak gitu lah ya kak pengalaman berkesan mulai dari Iya. lingkungannya sebelumnya, terus habis itu Mm-mm. apa yang dipelajari, terus habis itu kegiatan yang dilakukan, bahkan sekedar Iya. untuk ngobrol sebelum kelas gitu kan. Apalagi kan Mm-mm. waktu itu zaman kakak itu jam kuliahnya pagi ke siang atau sama kayak sekarang kak, siang ke sore malam gitu? Siang ke malam sih. Aku mulai jam 2 sampai jam paling malam Oh, pokoknya paling jam setengah 8 deh. Pokoknya kelas oh terakhir oke. tuh jam 6. Oh Jam 6 iya ya iya sampai bener. setengah 8. Berarti ya kurang lebih masih sama lah ya Kak sama sekarang kan, Iya. kalau Mm-mm. sekarang aku juga apa jam kuliahnya itu siang ke malam, jadi mulainya jam Mm-mm. satu, jadi paling malam Oh, itu udah ya beda. jam. Mm-mm. Kecuali kalau Mm-mm. misalnya MK aku itu baru masih yang MKU pagi-pagi. pagi. Iya, betul. Masih sama. Masih sama. Nah, ini mungkin juga pengetahuan buat informasi baru gitu ya buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya prodi BK di Atmata itu jam kelas atau belajar di dalam kelasnya itu dari siang ke sore gitu. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ada juga karena kan yang sambil bekerja kayak gitu Bekerja, itu iya. pagi ke siangnya bekerja dulu, terus siang ke sore Mm-mm. malamnya itu lanjut kuliah, lanjut belajar seperti itu ya Kak. Betul sekali. Betul, betul. Nah, terus Karena ada juga dari sih angkatanku yang seperti itu. Jadi paginya hmm, dia kerja dulu, baru nanti datang ke kampus untuk kuliah. Ada oh, beberapa. nah, dan itu juga belajar manajemen waktu, belajar Betul, ya. regulasi diri, juga sekaligus belajar di dalam kelas, sekaligus Mm-mm. dipraktik di diri sendiri Kerja gitu ya juga. Kak. Mm-mm. Iya. Oke, nah terus Kak, Mm. kalau misalnya dari cerita pengalaman Kakak nih, Mm. secara gambaran ya Kak, kalau misalnya bisa digambarkan lewat perasaan gitu, gimana sih Mm-mm. perasaan Kakak menjadi alumni dari prodi BK UAJ? Perasaannya tentu bangga banget lah. Hmm. Kita dapat benar-benar kita merasakan apa ya di BK itu kekeluargaannya tuh sangat luar biasa banget ya. Ya Hmm. bisa dibilang tadi kan kita bahas tentang dosen-dosen. Jadi kedekatan dosen sama mahasiswa tuh benar-benar ah nggak bisa berkata-kata deh. Udah saking asiknya kita untuk ngobrol, untuk diajak diskusi. Ya begitulah kalian harus merasakan untuk di Prodi BK tuh luar biasa kekeluargaannya. Oke, Gitu. iya. Betul sih Kak. Aku juga setuju sekali dengan sharing dari KBRT, karena aku sendiri pun juga merasakan hal yang sama. Eh, Hmm, Entah ke bapak ibu dosen atau ke teman-teman, ke adik tingkat, ya. ke kakak tingkat, bahkan yang ibaratnya tuh kayak aku jadi maba, terus kakak tingkatnya tuh udah lulus, tapi ketika ketemu tuh masih bisa ngobrol yang senyambung itu gitu. Kalau misalnya kata influencer, Iya. senyambung gitu. Gitu. Itu sih, Iya, iya, iya. Kita itu juga sih yang masih bikin. suka diajak ini sih kalau ya kayak tadi walaupun angkatannya udah beda jauh tapi tetap kayak ketemu tuh kayaknya udah masih kayak keluarga banget gitu loh karena pernah suatu waktu aku diajak FGD ya dengan Ibu Yuyu gitu kan. Nah, itu bener-bener kan diundang ya angkatan. Ya mungkin kita ketemu ketemu ya cuman nggak seintens kayak misalkan beda setahun 2 tahun gitu kan. Ini kan yang udah jauh jauh gitu kan. Jadi ya asik juga sih mereka untuk diajak diskusi ya enak. Betul, apalagi diskusi mungkin pengalaman magangnya
atau sama-sama Iya. pengalaman bisa masuk BK kayak gitu kan. Kebetulan diskusinya sih waktu itu tentang ini ya, tentang kira-kira ini masih relevan nggak nih mata kuliah ini nih di dunia kerja, masih Hmm. relevan nggak kalau dipelajarin sama mahasiswa yang sekarang, kayak gitu sih kita diajak diskusinya kayak gitu sih dulu sama Bu Yuyu. Mm-mm. Nah, itu dia gitu kan. Jadi, memang sih itu mungkin jadi salah satu titik poin bersyukur aku Hmm, mungkin juga Kakak sebagai apa ya, diberi kesempatan gitu ya sama Tuhan bisa maksudnya bisa jadi mahasiswa BK gitu iya. dengan lingkungan Mm, sesportif itu gitu. Karena iya. eh, hal ini juga sempat aku sampaikan sih ke kakak-kakak bintang tamu sebelumnya di Bisik-Bisik BK Mm, bahwa eh, ketika belajar di dalam kelas itu rasanya mm, tuh ngobrol sama bapak ibu dosen tuh apa ya, rasanya tuh kayak justru ngobrol diskusi belajarnya tuh sama mentor, sama iya. ibaratnya jadi nggak ada gap yang terlalu jauh, jadi kayak nggak ada yang rasa Mm, degi, aduh takut salah, takut ah, ah, belajar atau betul. gimana gitu ya kak. Mm, Mm-mm. mm, mm. Oke. Banget sih, sama aku Menarik. juga ngerasain kayak nggak ada yang apa kayak deg-degan kayak yang gimana-gimana gitu, enggak sih. Asik-asik semua Mm-mm. dosen. Mhm. Jadi bisa menikmati lah ya kak selama Iya. proses belajar gitu. Mhm. Oke. Nah terus kak, mungkin sebelum kita lanjut nih aku mau nyampein sesuatu dulu. Jadi buat Boleh. teman-teman yang sekarang nonton, lagi nonton atau nanti akan nonton gitu ya, Hmm. mungkin ini kan banyak nih kak, mungkin ada baru yang kenal, ada yang baru kenal aku, atau Hmm. mungkin juga ada yang Kak Berti gitu kan. Jadi Iya. buat teman yang misalnya mau tanya-tanya seputar BK, Atma Jaya, atau mau sharing juga barangkali dari teman-teman mahasiswa atau kakak-kakak alumni yang lagi nonton, itu sangat amat boleh. Jadi langsung aja bisa diketik di kolom komentarnya gitu. Nanti kalau pertanyaan kita jawab. Tapi kalau misalnya sharing akan kita sampaikan juga gitu ya Kak Berti ya. Jadi ini Boleh. diskusinya Ya. bisa. Mhm. Jadi Betul, nanti betul. kalau misal seandainya live Instagram ini udah selesai juga dan diposting, kalau tetap ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing itu sangat amat boleh gitu. Hmm. Banget. Nah, sekarang Kak lanjut nih. Tadi kan kita Oke. udah lah ya. Aku sedikit membawa Kak Berti untuk flashback ke masa-masa Flashback. kuliah, Betul. flashback ke masa-masa kuliah, terus habis itu Oh. pengalaman belajar, berelasinya entah ke teman-teman, entah Mhm. ke bapak. Nah sekarang nih kak kita maju satu langkah lebih maju, maju satu langkah lebih maju. Apa sih? Ya Ke maksudnya depan. maju satu Satu langkah ke langkah depan. ke depan. Kak, setelah kakak menjadi lulus gitu ya dari program studi BK Unika Atma Jaya, Hmm. eh, kakak mungkin boleh cerita sedikit kak, gimana sih pengalaman kakak misalnya pas pertama gitu lulus jadi fresh graduate, apakah susah untuk mendapatkan pekerjaan atau Hmm. ada tantangan sendirinya atau gimana gitu kak? Boleh mungkin kakak ceritakan. Oke. Jujur kalau lulusan dari BK Atma itu nggak usah khawatir untuk apa untuk dapat kerja ya, karena itu banyak banget yang butuh apa guru BK gitu. Jadi melalui dosen-dosen dari Kaprodi biasanya itu suka ada kan di apa papan pengumuman depan ruang dosen tuh kadang kan suka Hmm. ditempel tuh Hmm. apa dibutuhkan guru BK di yayasan ini, sekolah ini untuk SD, SMP, SMA gitu kan. Kadang kan ada yang begitu kan. Kadang juga ada yang langsung ditawarin sama dosen gitu kan. Ini ada lowongan di sini, mau nggak gitu. Jadi jangan khawatir untuk uh, nantinya kita nggak dapet kerja. Karena jujur aku pun uh, setelah lulus itu aku langsung dapat kerja dan kebetulan ditawarin sama dosen kan. Hmm. Begitulah, jadi nggak sempat nganggur lah bisa dibilang gitu. Hmm. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dibilang tuh justru bukan mencari tapi dicari ya Tapi kak. dicari, iya betul, ya ya ya. Ya memang sih
Tapi itu semua juga mungkin karena ini kali ya Kak, apa namanya, bagaimana kita berproses selama di Oh tempat iya. kuliah itu. Pasti karena hal itu sudah tersedia dan banyak gitu. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mempersiapkan diri gitu masuk di dunia kerja setelah kuliah, Iya. di mana akhirnya lulusan BK itu dibutuhkan gitu ya Kak, entah di sekolah ataupun di luar sekolah gitu. Nah, Ya, terus Kak betul. Berti, tadi Kakak sempat mention nih, iya di angkatan aku eh, ngalamin konversi karena ada yang pendidikan dan non pendidikan. Nah, mungkin boleh Kakak sharingin sedikit gitu. Itu tuh maksudnya di BK tuh ada peminatan atau kita udah dijalurin dari awal masuk jadi mahasiswa baru atau gimana? Kalau itu kita sih dulu dulu ya angkatanku tuh pilih. Jadi memang ada dua kan, mau apa pendidikan atau sosial dulu kan bilangnya sosial. Terus akhirnya bilang jadi pendidikan sama non pendidikan gitu. Kalau aku memang dari awal sih memang pengennya pendidikan. Jadi memang nanti setelah karena nanti akan ada mata kuliah yang berbeda yang diambil waktu angkatanku. Nah, kena konversi itu jadi semuanya harus diambil. Jadi mau yang sosial juga harus ambil pendidikan, ya pendidikan juga ambil yang mata kuliahnya dari non pendidikan gitu. Jadi semuanya Oke. sekarang sama lah untuk mempelajari di mata kuliahnya. Tuh. Oke, jadi kalau misalnya pas kakak itu, pas pengalaman kakak itu setiap mahasiswa akan Hmm, tetap akhirnya mempelajari kedua bidang tersebut ya kak, yang pendidikan sama yang sosial. Oke. hmm, Kalau misalnya ini juga mungkin bisa sharing dari aku yang sekarang ini terjadi ya teman-teman yang hmm. mendengarkan. Jadi barangkali teman-teman ini ada yang bingung gitu kan, atau mungkin ada yang nonton teman-teman masih SMA lagi mau cari kuliah nih, BK tuh hanya untuk guru doang atau Iya, hanya biasanya untuk. begitu. Nah, mungkin ini juga sekaligus bisa sharing, melanjutkan sharing dari Kak Berti bahwa iya Hmm, teman-teman, itu nggak hanya sekedar pendidikan doang. Jadi untuk misalnya teman-teman yang awalnya nggak kepikiran mau jadi guru atau gimana, it's okay gitu. Karena kan ternyata kalau misalnya sekarang itu ada dua nih peminatannya, pendidikan dan non pendidikan. Di pendidikan itu ya kita belajar konseling untuk siswa SD, terus habis itu misalnya perencanaan belajar kesulitan PAUD, belajar gitu kan. konseling akademik, praktikum konseling Iya. akademik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang non pendidikan, teman-teman juga bisa belajar banyak hal gitu terkait dengan yang bidang sosial gitu kan, atau organisasi. Ada psikologi organisasi Ya. itu wajib. Terus habis itu manajemen sumber daya manusia. Nah, terus Hmm. habis itu konseling sosial, konseling pada orang dewasa, macam-macam konseling ketergantungan pada zat adiktif. Ah itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya tuh luas Hmm. ya Kak Ber, Banget. cakupan. Kayak dulu aku ingat banget tuh MSDM ya, manajemen sumber daya manusia tuh masih apa konseling masalah sosial, iya. Kalau psikologi organisasi kan emang wajib ya. Ya, aku dulu juga Hmm, belajar itu. Jadi semuanya kita pelajarin gitu. betul. Nah Kak, kalau misal dari sekian matkul tadi tuh, Hmm. matkul mana sih yang paling Kakak senangi? Coba mungkin Kakak bisa sharing juga ke teman-teman gitu. Eh, matkul ya, aduh matkul. Kalau matkul sih, kalau dibilang disenangi semuanya sih, ini ya asik karena ya, nah, berguna akhirnya. Apalagi tentang apa dasar-dasar konseling, terus ada asas-asas BK. Nah, itu Hmm, asas-asas BK tuh memang yang harus benar-benar diperhatikan banget, tuh kan. Eh, ya pokoknya kita harus punya pegangan lah, karena asas itu kan memang pegangan kita ya. Itu rules-nya kita gitu loh. Kita kalaupun melanggar satu sama apa, jadi kita kayak melanggar kode etik gitu kan, rasanya mm-mm. gimana gitu kan. Jadi yang paling asik sih itu sih. Dasar-dasar, terus juga asas-asas, teori dan pendekatan itu juga uh, ini banget sih.
Jadi kita Hmm. walaupun kita udah punya satu pendekatan, tapi tetap kita juga harus bisa belajar karena kan nggak hanya satu yang kita terapin. Kita juga harus lihat Ya. kondisi si anak juga kan. Ternyata dia nggak nggak bisa nih dengan pendekatan ini, kita harus dengan pendekatan yang lain. Gitu. Hmm. Betul. Aku setuju sih Kak sama sharing Kakak karena tadi kan Kakak bahkan sebenarnya yang Kak Berti sampaikan nih teman-teman Hmm. matkul-matkulnya teknik pendekatan konseling, asas-asas BK, dasar-dasar bimbingan konseling itu sebenarnya banyak materinya dan teorinya dan rata-rata kalau nggak salah itu 4 SKS gitu kan. Hmm. Tapi ternyata teman juga bisa dengar tadi ya sharing dari Kak Birti bahwa justru itu matkul yang disenangi gitu kan. Berarti kan itu memang sesuatu yang menarik gitu untuk dipelajari. Dan memang Hmm. kalau misalnya dari sharing aku juga Kak, belajar itu yang aku awalnya tuh orangnya nggak bisa banget teori. Setelah aku Hmm. belajar itu teknik pendekatan konseling kalau nggak salah ada teori dan pendekatan konseling kalau nggak salah ada 12 Iya, teori itu banyak pokoknya. hmm, dipelajari satu persatu terus dengan metode belajar yang menarik juga dari Bapak Ibu dosen yang menyampaikan itu bikin aku jadi justru oh nggak hanya sekedar menghafal, mempelajari dan menghafal tapi lebih jauh dari itu jadi nguliknya tuh lebih asik gitu jadi rasanya ya nggak menghafal gitu ya Kak tapi Iya. lebih asik aja gitu. Mm-mm. Nah ini ada komen juga nih dari Kak Iren. Betul Mama, teori seling. Nah itu dia Iya. kan. Nah terus Kak kita next ya. Tadi kan Oke. udah nih oh, ternyata cari kerja sebagai lulusan BK tuh Hmm. nggak susah. Justru banyak dan dibutuhkannya ibaratnya kita belum lulus aja itu udah ada tawaran-tawaran untuk Betul. kerja gitu. Hmm. Nah, Kak, dengan profesi Kakak yang saat ini nih, dengan profesi Kakak yang saat ini sebagai guru Hmm. BK di salah satu ya di SMA, mungkin boleh Kakak ceritain apa sih relevansi keilmuan dan keterampilan yang dipelajari di kuliah dalam bidang pekerjaan saat ini? Mungkin Kakak bisa cerita tentang teknik dan pendekatan konseling gitu, atau Hmm. eh, keterampilan komunikasi konseling itu juga. Tentang ini sih paling teknik ya sama ya balik lagi tadi sama asas karena apa ya? Eh, Sedih aja gitu masih denger kayak guru BK kayaknya apa ember gitu kan. Pokoknya Hmm. jadi ya gimana ya sedih aja gitu kalau kan harapannya kan mereka kan mau terbuka kan sama kita. Kalau mereka nggak terbuka kita gimana bisa mau bantu mereka gitu kan. Harapannya kan gitu kan. Nah, Hmm. tapi di mindset mereka tuh mungkin karena ada pengalaman pengalaman ya Hmm. yang buat mereka akhirnya tuh jadi nggak percaya gitu loh. Karena mungkin pengalaman dengan waktu dia SD atau SMP gitu kayak pernah sama guru BK disindir-sindir lah. Saya tuh nggak suka disindir-sindir gitu kan. Ya intinya kan mereka tuh mau cerita gitu kan. Tapi kok malah jadinya kayak disindir-sindir gitu. Walaupun dia nggak nyebut namanya, tapi kan kayak si anak itu udah merasa apa ya sakit gitu loh. Hmm. Kok ibaratnya kan gue cerita nih, tapi kok lu begitu gitu kan. Jadi ya itu si anak sih nggak ya jadi nggak percaya ya dan sedihnya sih itu sih. Jadi kalau lu pesan boleh sekarang nggak? atau nanti ada atau nanti ada sesi pesan-pesan tersendiri. Nah, kalau boleh pesan sekarang boleh pesan nggak nih? Kasih pesan Nanti gitu loh. Oh gitu. satu-satu. Tenang Oh aja. gitu ya. Itu Oke. Nah. ada bagiannya gitulah ya. Oh oke Nah, oke oke oke. Ya, itu Kak, sih. Jadi relevansinya benar-benar eh, sangat membantu banget kita sebagai guru BK ya dengan keterampilan-keterampilan konseling yang kita dapat apalagi terlebih ya keterampilan kita harus bisa berempati mm-mm. gitu kan di saat mungkin guru-guru mapel yang lain tidak bisa mengerti si anak itu ya disitulah kita hadir dengan sepenuh hati ya kan kita mendengarkan apa sih sebenarnya di satu sisi mungkin wali kelas atau guru mata pelajaran menjudge dia kita sebagai guru BK-nya dia tuh kita nggak boleh menjudge ya iyalah kamu jelas salah gini-gini
Ya kan kita nggak bisa begitu, kita dengerin dulu alasannya dia. Kenapa sih dia seperti itu gitu kan? Misalnya, ya itu sih relevansinya terlebih dengan keterampilan konseling yang kita dapat dari perkuliahan gitu. Oke. Ternyata dari mata kuliah yang kakak suka itu Hmm, kakak bekerja sebagai guru BK itu sangat dibutuhkan ya kak. Dan mungkin benar. ini juga buat teman-teman yang dengar gitu ya, bahwa nih teman-teman dengar salah satu kakak lulusan BK Atmajaya yang sekarang juga sedang bekerja sebagai guru BK di SMA, ternyata ini loh gitu kan, bukannya guru BK tuh bukan untuk menghukum anak yang datang ke guru BK tuh, Hmm, bukan anak yang benar nakal gitu, banget. tapi Hmm. bisa juga sebagai teman cerita, konsultasi gitu ya Kak Berti ya. Mm-mm. Dan oh iya, pernah ada pengalaman juga di saat kita pun manggil anak gitu kan. Ya Mhm. mindset teman-temannya ini, wah lu bermasalah, wah lu. Padahal kan nggak kayak gitu loh. Jadi aku pun menekankan sama anak-anak, nggak nggak semuanya kalau teman-teman kalian itu ibu panggil itu bermasalah, enggak gitu loh. Jadi ya kita mesti ini juga sih, apa, memberi pengertian juga ke anak-anak itu bahwa yang datang ke kita itu tidak selamanya bermasalah. Gitu. Betul. Biasanya kan Itu. kadang kan kalau ada yang ke ruang BK gitu kan, terus kelihatan temennya, wah bermasalah lo gitu ya, ah lu bikin masalah lo ya gini. Enggak gitu loh. Justru ya kita membantu mereka juga, ya mungkin ya ya ada masalah mungkin bukan dengan dia gitu kan, mungkin kan dia ada permasalahan yang lain gitu. Jadi pada intinya yang datang ke kita tuh bukan semata-mata kalau dia itu punya masalah gitu kan. Hmm. Betul, betul sih Kak. Dan ini Hmm. teman-teman, sekali lagi, jadi teman-teman udah dengar sharing pengalaman kuliahnya, sharing pengalaman belajarnya seasik itu, senyaman itu. eh ya pasti nggak mungkin lah ya kalau misalnya hadir di dunia kerja untuk marah-marah doang, untuk menghukum itu enggak sebenarnya. Justru membantu untuk oh kalau misalnya kamu ada yang perlu dibantu atau dikembangkan dari dirimu, sok atuh ya Hmm, Kak datang ke guru banget, BK gitu. bener. Tetap ke Hmm, guru BK. Itulah, jadi justru guru BK itu menjadi sahabat siswa gitu, bukan ya apa sosok yang polisi menyeramkan ya. kayak gitu. Itulah. Nggak apa-apa Kak Berti. Aku yakin Hmm, sekali dengan sharing kakak di Bisik-Bisik BK ini, dengan sharing kakak-kakak bintang tamu di Bisik-Bisik BK edisi sebelumnya atau nanti edisi mendatang, ini pasti akan hmm, menjadi apa ya, sebuah inspirasi baru, pengetahuan baru juga, informasi bagi hmm. teman-teman yang di luar sana yang mungkin selama ini masih bertanya-tanya, BK tuh tugasnya apa sih? BK kok nyeremin sih? Nah, padahal enggak gitu teman-teman. Justru kalau Enggak. makanya tadi ya, justru kalau misal lihat sharing-sharing kakak-kakak atau mungkin teman-teman lihat sharing-sharing di Instagram aku, itu isinya Hmm, sukacita teman-teman, serius kayak gitu. Jadi ya hmm, itulah, masuklah BK Atmaja ya guys gitu. ya. Gitu. Karena kan di Nah, sekolah kan udah ada rules-nya juga kan, ada yang mengurusi bagian kurikulum, ada yang kesiswaan ya. Kalau BK ya kita menjalankan tugas kita sebagai guru BK gitu. betul. Oke, nah betul sekali Kak. Terus kan nih sebelum kita lanjut ya, jadi aku ada satu Hmm, pertanyaan, habis itu kita scroll-scroll nih komen dan siapa tahu ada oke, boleh pertanyaan boleh. gitu. Hmm, Nah, tadi Kak, sebetulnya menurut juga kayaknya udah Kakak, ada pertanyaan sih. iya, nah menurut Kakak, Hmm, Kak, eh gimana sih pendapat Kakak terkait dengan profesi BK di masa yang akan datang gitu? Kalau misalnya kita lihat sekarang perkembangan teknologi semakin pesat, semakin maju, segala hal hmm. teknologi-teknologi. Kakak, kalau misalnya profesi BK ini akan seperti apa, Kak? Profesi BK eh, itu tak tergantikan ya. Kalau untuk kedepannya ya. Kalau bisa dibilang kan semakin ke depan kan teknologi kan makin maju gitu. Jadi satu ya mungkin ya bukan satu-satunya ya kita salah satunya yang tidak akan tergantikan ya. Mungkin yang lain
pekerja-pekerja yang di mungkin pabrik ya bisa digantikan oleh mesin. Tapi kita nggak bisa digantikan sama mesin sama robot, ya kan? Kita punya hati, kita hadir ke anak-anak dengan sepenuh hati. Nggak mungkin kita digantikan dengan robot. Robot kan mesin, dalamnya kan dia kan rangkaian listrik ya kan, rangkaian listrik ada komponen-komponennya, lampu-lampu segala macam, panel-panel. Kita nggak bisa digantikan. Intinya itu. Kita bisa merasakan anak itu sedih, anak itu lagi uh, seneng gitu kan, mungkin antusias cerita ke kita, mungkin cerita ke kita lagi ada masalah kan kita bisa merasakan kan. Tapi kalau untuk masa yang akan datang itu benar-benar kita tuh pekerjaan yang menjanjikan lah sebagai guru, kita hadir ke anak-anak dan tidak akan bisa digantikan oleh apapun gitu. Oh, aku dengernya ikut tercerahkan. Oh. Tapi memang sih, karena kan aku setuju sekali dari sharing kakak ya, dari yang memang karena apa yang kita pelajari kan sebenarnya bagaimana kita berdinamika gitu kan dengan orang lain, dengan entah itu individu, kelompok gitu kan. Orang salah satu yang dilakukan aja di dalam kuliah dinamika kelompok gitu ya kak. Iya. Nah itu otomatis dari situ belajar memahami berbagai macam karakteristik individu, terus habis Betul. itu teknik metode apa yang cocok untuk digunakan gitu kan Iya. berdasarkan apa yang sedang dia butuhkan kayak gitu-gitu ya kak. Benar. Betul, betul. Amin sih. Ya, semoga memang semua orang yang belajar BK dan semua orang yang ya ada di bidang apapun lah itu tetap bisa survive sama bidangnya masing-masing gitu ya kak. Entah di masa Ya. saat ini ataupun di masa depan gitu. Oke, kak ini sekarang kita scroll-scroll ini ya. Oke, boleh. Nih, oke. Ini yang hadir ada banyak. Sebentar ya. Coba aku lihat. Oh, dari awal. Oke. Sebentar. Oke, oh ini dari Kak Iren. Mamaku gitu. Mama di HMTM. Ya, Iren. Ini ada Maria juga. Maria Drasayana. Oh, Halo, hai Maria. Maria. Temannya Ada adikku. Lisa juga. Halo, selamat malam Ibu Lisa. Nih, katanya selamat malam Kak Leni dan Kak Berti. Hai, Terus selamat malam. ini ada Peter juga. Hai Bu Berti dan Kak Leni. Iya. Hai, Peter. Oke, terus dari Kak Reno, hadir saya gitu. Absen. Ini salah satu penonton setia loh Kak di Bisik-Bisik BK ini. Oh, Ada Lisa. Halo, Lisa itu mahasiswa BK juga Kak, angkatan hmm. 2017. Oke, hai Lisa. Halo, Vita juga gitu. Oh, Lisa bilang BK emang asik banget. Oh, emang asik guys. Betul. Asik dong. Join makanya. Jadilah Terus keluarga deh, bersama kami. oh. Jadilah keluarga BK. Apa nih? Bentar ya, kita lihat lagi. Oh, ini kayak banyak eh, muridnya Ibu nih yang nonton ya. Ada Ya, Ibu Berti. iya, iya, Banyak. ada Oh, beberapa tadi yang udah lihat. oh nih Kak ada dua pertanyaan Kak. Ada dua Apa pertanyaan. tuh? Yang pertama aku bacain ya. Yang Ya. pertama dari Fidela Santosa. Malam Mm. Kak, saya mau tanya, lulusan BK itu bisa bekerja di bidang apa, di mana saja, dan masalah-masalah seperti apa yang ditangani BK di masing-masing bidang tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama Kak. Lalu pertanyaan kedua nih Mm. relevan juga Kak. Dari Ruth Mm. sama Tile. Kak, jadi guru BK Mm. itu bisa di SD juga gak sih? Hehe. Mm. Tuh. Mm. Ada juga nih dari Sojiksi. Bu Berti butuh konsul dong. Hehe. Nah, ini dia kan. Itu salah satu murid aku. Kita Oke. juga suka Nah, ngobrol-ngobrol. nah, itu guys kan di live Instagram BK aja men kan itu enggak galak sebenarnya guru BK tuh. Jadi malah Iya, justru asik. Mm. betul, Nah, betul, betul, betul.
Kak, nah itu mungkin tadi kakak bisa bantu jawab ya untuk dua teman kita gitu. Minta Oke, dijelasin. Hmm. yang pertama dari tadi Videla. Oke, dari Ya. lulusan BK itu bisa bekerja di bidang, tadi kan kita udah bahas ya, ada pendidikan sama non-pendidikan. Kalau di pendidikan jelas kita bisa kerja di di berbagai bidang, mulai dari TK, Lagi loading guys. Oke, coba mungkin teman-teman yang nonton aku. Oh, udah tersambung lagi. Halo Kak Berti. oke. Ya, halo, halo, halo. Oke. Oke, dari Hmm. ini ya, mungkin dari awal ya, untuk Ya, menjawab tadi Bang. kedua pertanyaannya dari Videla eh, itu bisa dua. Tadi kan kita Hmm. sudah sering nyebut dari pendidikan sama non pendidikan. Kalau di pendidikan itu bisa dari TK sampai SMA tuh Hmm. ya. Sekalian tadi menjawab pertanyaan nomor dua. Karena di bintang tamu yang sebelum aku ya kalau nggak salah ya, itu guru SD kan. Nah, oke, Hmm. nonton volume 4. Ya. Terus abis itu tadi apa masalah seperti apa yang ditangani? Oh, oke. Wah, sebelum itu yang di non pendidikan ya, itu bisa bekerja eh, di berbagai perusahaan lah kebetulan temanku ada yang sebagai trainer, terus juga ada ya bisa di ini di perusahaan lah kita juga bisa masuk ke bagian HRD ya, begitu. Itu untuk yang di non Hmm. pendidikan. Nah, terus masalah yang sering ditangani oleh BK di masing-masing bidang. Nah, kebetulan tadi belum kesebut juga. Jadi BK itu kita kan memang punya 4 bidang ya. Pribadi, Hmm. sosial, apalagi Sosial, uh, karir, cari satu lagi sama belajar. belajar. Pribadi. Nah, Ya. itu masalah-masalah yang biasa kita tangani di BK. Nah, di masing-masing itu kan ya di situ bisa nanti bisa menemukan masalah lah. Yang jelas yang 4 bidang itu ya, yang memang kita tangani yang di sekolah. Tuh, kalau belajar ya sudah jelas ya mungkin belajar kan dia kesulitan untuk mengatur waktu belajar dan sebagainya. Kan kalau pribadi ya cara dia mengatur waktu ya kan tentang prioritas ya antara mungkin organisasi dengan uh, tugas-tugas belajar. Nah, itu bisa salah satunya. Terus kalau untuk yang sosial ya antara dia dengan teman-temannya atau mungkin dia dengan keluarganya itu masalahnya. Terus apalagi yang karir ya, karir apalagi kalau di SMA itu luar biasa sekali. Banyak banget pertanyaan kalau sudah mendekati kelas 12 itu tentang karir gitu. Jadi eh, kita sebagai guru BK-nya juga memang harus cerewet sering mengingatkan dia untuk aktif-aktif aktif-aktif untuk cari informasi juga mengenai jurusan. Jadi jangan mengandalkan kita sepenuhnya dan kita juga bersifat netral juga ya, bukan semata-mata nih saya lulusan Atma Jaya nih, promosi Atma Jaya itu ya enggak lah, kita juga netral, kita promosi dari mana-mana juga gitu. Karena di di depan ruanganku juga banyak player-player juga kan dari berbagai universitas gitu. Oke, benar. Kak Berti, eh suaranya hilang atau ini suara aku yang hilang ya? Kakak masih bisa dengar suaraku nggak? Bisa, bisa, bisa. Oh bisa, oke. Berarti audioku yang sedikit itu. Oke, betul. Oke, Oh dia ya. udah balik lagi. Nah, bener sih Kak, aku juga setuju itu tadi Hmm, sharingnya Kak Berti. Jadi dari 4 bidang itu tadi sebenarnya di dalamnya itu begitu kompleks gitu ya. Kak, betul. nggak hanya misalnya bidang belajar tuh ya cuman sekedar si anak nggak bisa konsentrasi atau apa, itu jauh lebih luas Hmm, dan kan dengan usia perkembangan dari individu gitu. Jadi kalau ke anak SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa ya. itu beda-beda. Aneh. Mhm. Betul.
Semoga penjelasan itu cukup menjawab dari pertanyaan kedua teman kita tadi ya Kak. Terus nanti kalau Ya. misal teman-teman ada yang mau sharing atau tanya-tanya lagi sangat amat boleh gitu. Nah sekarang nih Kak, hubung kita udah sisa ya kurang lebih 5 menit lagi ya sebelum limit Oke. Instagram ini Tunggu akhir. mati ya. Mungkin kakak bisa sampaikan nih tadi kan pesan-pesan yang mau kakak sampaikan terkait dengan mungkin siswa SMA atau teman-teman di luar sana yang lagi bingung milih jurusan kuliah atau seperti apa gitu kak. Pesannya apa ya? Pilihlah itu sesuai dengan minat kamu ya. Kalau kita tidak eh, sesuai dengan apa ya hati ya bisa dibilang ya, itu enggak, ya bisa dibilang kalau kita dalam dunia kerja kalau kita tidak melakukan sepenuh hati itu nggak akan jadi berkat. Jadi sama juga dari awal tuh eh, harus pilih jurusan yang benar-benar diminati, tuh kan. Jadi nanti kalian juga bisa konsul sama orang tua kalian tentang apa, tentang sama guru kalian, sama guru BK gitu kan. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan. Itu karena ini awal penentuan karir kamu nih, jangan sampai kamu salah pilih jurusan. Kalau salah pilih jurusan udah buang-buang uang ya, jelas. Terus usia, ya enggak? Nah, itu jangan sampai salah jurusan. Kalau kita pilih jurusan sesuai dengan minat kita, kan kita menjalani nantinya pekerjaan kan dengan sepenuh hati. Tentunya akan jadi berkat juga. Kalau kita nggak apa ya menjalani suatu pekerjaan dengan sepenuh hati itu ya nggak akan jadi berkat gitu loh untuk orang lain. Kalau kita senang menjalaninya kan juga orang lain pun juga seneng kan. Kalau kita menjalaninya nggak dengan apa, dengan hati yang tulus, dengan hati yang seneng gitu kan ya, orang juga bisa lihat wah nih orang kayaknya nggak dengan sepenuh hati banget gitu loh mau membantu, apalagi kita juga hadir harus dengan sepenuh hati begitu. Oke, wah pesannya apa ya cukup sebenarnya simpel tapi itu begitu kalau misalnya kita ingat-ingat lagi atau kita balik refleksi lagi ke diri sendiri, oh ternyata itu sangat penting gitu ya karena benar sekali Ya, aku setuju juga dengan Kak Berti bahwa ini tuh penentuan teman-teman untuk menentukan karir teman-teman mau kemana, seperti apa, kayak gitu. Dan ya, mungkin kalau misalnya bagi teman-teman gitu ya yang setelah menyimak atau mendengarkan bisik-bisik BK ini boleh banget kalau misalnya mau sharing, tanya-tanya gitu, bisa DM ke aku atau juga DM ke Kak Berti juga boleh. wah, Atau kalau kepo ini lebih lanjut tentang BK Atma Jaya itu apa, bisa banget kepoin Instagram @bk_atmajaya gitu. Atau kalau misalnya udah, ini aku udah kenal BK, aku pengen daftar BK, langsung aja teman-teman boleh banget daftar di web Atmajaya. Di situ udah lengkap lah ya panduan untuk pendaftarannya gitu. betul. Gitu ya Kak. Ya, Oke, Kak, karena ini udah sisa 2 menit lagi ya, mungkin kita oke. langsung bisa, mungkin kita bisa langsung mengakhiri bisik-bisik BK edisi atau volume Oke, kelima ini. Terima ya, kasih banyak, Berti, sudah bersedia untuk sama-sama. menjadi kamu untuk kita ngobrol, sharing juga terkait dengan pengalaman kakak gitu kan, terus profesi kakak yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling seperti itu. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya Kak Berti. Ya, oke. Semoga kita bisa berjumpa. Terima kasih juga sama-sama. Sukses Oke, kalau untuk begitu Leni dan untuk BK Atmajaya. terima kasih Kak Berti. Ya sudah kalau begitu Kak, kita bisa akhiri. Selamat malam Kak Berti, selamat malam juga Oke, teman-teman. Sampai jumpa di oke, selamat bisik-bisik. malam semua. Oke, ya, Oke. bye-bye.